Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang kapan waktunya koi berpuasa ya. Oke, untuk koi sendiri pastinya akan mengalami berpuasa ya. Untuk berpuasa sendiri seperti halnya manusia yang sekarang di bulan puasa ya. Koi akan berpuasa ketika dia mengalami kondisi stres ya, atau ada sesuatu pada airnya ya, atau kandungan airnya mulai tidak pas atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ikan koi ya. Biasanya koi akan cenderung tidak nafsu makan ya. Biasanya koi akan makan dengan berkeroyokan, maka saat itu koi tidak mau makan sama sekali, atau hanya dia seperti berkeroyokan tapi tidak mau makan ya. Dan banyak sekali sisa makanan yang ada di permukaan air ya. Hal ini akan membuat ikan koi menjadi sakit ya, karena ketika koi tidak nafsu makan, maka langkah awalnya adalah koi dipuasakan ya. Dipuasakan 2 hari sampai 1 minggu ya, sampai kondisi airnya normal lagi seperti sedia kala ya. Untuk berpuasanya sendiri kita cek untuk airnya ya. Biasanya rata-rata koi akan mengalami atau tidak nafsu makan itu ketika hujan mulai turun ya. Maka dari itu, untuk pencegahannya sebaiknya ketika langit sudah mendung, maka seharusnya kita tidak usah memberi makan ikan ya, karena kandungan pakan nanti ikan yang berlebihan, atau kandungan ketika ikan dikasih makan dan malamnya atau setelah itu hujan, airnya pH-nya naik ya. Jadi kalau pH-nya naik, ikan nanti ditambah amonia, maka akan berbahaya sendiri bagi ikan sendiri ya. Apalagi ketika hujan listriknya mati atau listrik padam, maka sangat bahaya sekali ya. Kandungan oksigennya menipis dan membahayakan ikan sendiri ya. Jadi sebaiknya ketika mendung stop kasih pakan atau dipuasakan dulu ya. Dan idealnya ikan kalau berpuasa itu, mungkin bagi yang baru tahu atau belum pernah mengalaminya ya, ikan sendiri bisa berpuasa sampai 1 bulan lebih ya. Jadi jangan khawatir ya. Dulu ketika belum tahu ya, pasti kalau pas stok pakan habis, lupa beli pakan ikan sendiri, kita kasihan sendiri ya untuk melihat ikan tidak makan untuk jangka 1 hari ya, sampai kita bisa beli pakan ikan dulu ya. Jadi jangan khawatir ikan tidak makan 1 hari atau 2 hari, seminggu 2 minggu tidak apa-apa ya. Jadi puasa tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, ikan dipuasakan ketika karantina ya. Ketika kita membeli ikan baru, sebaiknya kita karantina ya. Untuk karantina sendiri tidak usah dikasih makan seminggu sampai 2 minggu, tidak apa-apa ya. Ketika karantina ikan tidak dikasih makan, jangan takut untuk ikannya mati ya. Ikannya paling akan berkurang dari berat badannya sendiri ya. Untuk ikan sendiri, fungsinya atau maksudnya di karantina tidak usah dikasih pakan itu adalah agar kandungan amonia tidak berlebihan pada bak karantina ya. Umumnya bak karantina hanya dikasih gelembung udara ya, atau dikasih aerator. Jika memungkinkan dikasih filtrasi yang mumpuni ya, itu lebih baik. Tapi bisa, kalau dikasih filtrasi yang lebih mumpuni, bisa dikasih atau dikasih makannya. Tapi kasih pakannya hanya sedikit saja, tidak usah berlebihan. Hanya sekedar kasih pakan saja untuk memancing ikan supaya nafsu makannya bisa bagus ya, karena ikan baru beli itu biasanya nafsu makannya berkurang. Jadi hanya untuk memancing ikan saja ya.
agar bisa makan seperti sedia kala ya. Fungsi karantina sendiri adalah untuk memastikan ikan benar-benar tidak terkena jamur atau bakteri atau penyakit ketika nanti dimasukkan kolam. Jadi ikannya sudah baik-baik saja dan ikan yang baru tidak akan meracuni ikan yang lainnya ya, atau ikan yang di dalam kolam yang lebih dulu di dalam kolam ya. Lalu untuk karantina sendiri, jika dikasih pakan yang berlebihan nantinya dia akan mengeluarkan amonia atau kotoran yang berlebihan juga ya, dan itu sangat berbahaya sekali bagi ikan sendiri ya. Lalu untuk fungsi berpuasa sendiri selanjutnya adalah ketika ikan mau dikirim ke pembeli ya, atau ketika kita sedang jualan ikan, maka sebaiknya ikan dikarantina minimal itu 3 hari ya, dan maksimal sampai 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan ya, itu lebih baik ya. Tapi biasanya di karantina 3 hari sampai 1 minggu sudah bisa dikirim ya. Untuk berpuasa sendiri ketika mau dikirim itu berfungsi ketika ikan mau dikirim. Jadi kalau dikirim itu pakai kantong plastik dan diisi air, diisi oksigen. Ketika itu ikan dipastikan tidak akan membuang kotoran ya, dan kotoran ikan yang ada di kantong plastik sendiri ketika mau dikirim itu akan meracuni ikan sendiri ya. Jadi dipastikan 3 hari tidak dikasih makan, maka selanjutnya ketika dikirim maka ikan tidak akan membuang kotoran ya. Mungkin kita berpikir ikan akan dikirim maka dia akan lapar ya, mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu ya, tapi tidak, itu sangat salah sekali ya. Ketika ikan dikirim tidak usah dikasih makan lebih dulu atau dikarantina ya. Oke, selanjutnya kenapa ikan harus berpuasa? Biasanya kalau di Indonesia sendiri itu, kalau di negara kita jarang ada suhu ekstrim ya, atau suhu panas atau lebih dari 30 derajat Celcius atau suhu dingin di bawah 0 derajat ya. Kalau di luar negeri itu ikan akan berpuasa ketika titik beku mulai terasa pada kolam sendiri ya, maka ikan akan berpuasa atau dia menahan makannya ya, untuk menjaga stabilnya tubuhnya agar perutnya tidak terisi dengan makanan ya. Makan sendiri akan membahayakan bagi ikan sendiri ya, dan dia tidak makan sampai 1 bulan sampai 3 bulan untuk musim dingin atau musim panas sampai benar-benar selesai ya. Itu fungsi selanjutnya untuk yang berpuasa pada ikannya ya. Untuk selanjutnya ikan kenapa berpuasa juga sangat banyak sekali ya. Sebenarnya untuk fungsi sekali ikan kenapa berpuasa itu tidak seperti manusia ya. Kalau manusia sakit pasti disuruh makan yang banyak dari dokter ya, untuk makan yang banyak biar stamina atau tubuh kita menjadi kuat ya, karena tubuh manusia semakin kuat akan melawan penyakit ya. Tapi beda dengan ikan ya, kalau ikan sedang sakit maka dia harus berpuasa, dan puasa itu untuk mencegah perutnya terisi makanan dan nantinya kotorannya akan mengotori kolam sendiri ya. Beda ya, kalau ikan itu hidup di air, kalau manusia hidup di darat ya, jadi sangat beda sekali ya. Oke, seperti itu untuk keterangan dari videonya ya. Untuk video lebih jelasnya nanti bisa langsung komen saja ya. Untuk pertanyaan yang lebih nanti bisa komen, pasti saya balas, atau bisa like saja untuk video ya, biar saya sering-sering upload ya, agar semangat untuk uploadnya. Jangan lupa juga jika ingin mendapatkan notif terbaru dari video saya, langsung subscribe saja channel saya ya, channel Gatot Kaca Channel. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video yang akan datang.